Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat selalu ya semuanya. Halo, saya Siti Hovifah Lutfiana. Ayo simak dengan baik ya pembahasan materi kali ini. Kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam pada bagian bab 3, yakni peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Di sini terdapat 4 bagian pokok pembahasan. Yang pertama, pondok pesantren sebagai pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Yang keempat, berbagai pesantren di wilayah Indonesia. Dengarkan dengan baik ya pembahasan saya selanjutnya. Kali ini pada bagian pertama, pondok pesantren sebagai pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah lama di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman dan keaslian Indonesia, dengan ciri khasnya yang memiliki asrama untuk tempat tinggal para santri. Pondok pesantren yang berasal dari perpaduan kosakata bahasa Arab funduk yang bermakna asrama dan kosakata lokal cantrik yang bermakna peserta didik atau santri. Secara istilahnya, merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama yang belajar ilmu agama, tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup dengan bimbingan kiai. Pada bagian kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Secara keseluruhan, pendidikan pesantren adalah sarana dakwah. Karena melalui pembelajaran agama dan pembentukan karakter, pesantren mengajarkan santri untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, baik melalui ilmu, perbuatan, maupun sikap hidup yang baik. Pondok pesantren itu mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai. Sebagai komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri. Yang ketiga, masjid atau musola sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Yang keempat, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang terakhir, metode pengajaran sorokan, bandongan al-ijnul ijazah, halaqah, serta pembelajaran utawi iki-iku, di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Ini bagian ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian keempat ini, berisi beberapa nama pondok pesantren yang masih berdiri tegak di Indonesia hingga kini. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, seorang penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabahi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa, serta HOS Cokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional. Yang kedua, Pesantren Al-Hamdaniyah,
Didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Yang ketiga, Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah babat alas. Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah musala kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air atau sumur cukup besar yang tidak pernah surut. Yang kelima, Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Yang awalnya di daerah Semanten, sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Saat itu, pondok dalam taraf permulaan sehingga santrinya tidak sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, materi yang diajarkan waktu itu adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Yang keenam, Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen. Beliau merupakan mursyid